Oke baik, perkenalkan nama saya Aisyah, NIM 18104166663, kelas manajemen A2 pagi, mata kuliah perilaku konsumen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal atau tugas diskusi perilaku konsumen yang diberikan oleh dosen Adi Mursalin SEMM, mata kuliah perilaku konsumen. Artikel pertama, soal bagian pertama. Apa judul artikel di atas, siapa penulis artikel tersebut, dan apa yang dibahas dari artikel tersebut? Jawabannya, judul artikel di atas adalah dampak media sosial terhadap perilaku pembelian konsumen. Penulis artikel tersebut adalah John N. Fotis. Dan yang dibahas dalam artikel tersebut adalah tentang perilaku konsumen dan konteks perjalanan liburan. Selanjutnya, soal yang berkenaan dengan artikel pertama. Soal yang pertama, apakah Anda menggunakan media sosial? Jawabannya, iya, saya menggunakan media sosial. Soal yang kedua, Anda menggunakan media sosial untuk? Jawabannya, saya menggunakan media sosial untuk mencari informasi yang lebih penting tentang pendidikan atau perkuliahan, bisnis, serta penjualan produk, dan untuk berkomunikasi jarak jauh. Soal yang ketiga, jenis media sosial yang Anda gunakan? Jawabannya, banyak jenis media sosial yang saya gunakan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan berbagai macam media sosial lainnya. Soal yang keempat, apakah Anda memperhatikan iklan di situs media sosial? Jawabannya, tentu banyak iklan yang sering muncul di situs saya, dan saya memperhatikan iklan tersebut gunanya untuk mendapatkan informasi, salah satunya mengetahui berbagai produk. Soal yang kelima, apakah Anda mempercayai media sosial? Jawabannya, saya tidak sepenuhnya mempercayai media sosial karena tidak semua informasi yang didapatkan di media sosial itu benar. Maka dari itu, mendapatkan informasi di media sosial, saya selalu mencari kebenaran terlebih dahulu agar tidak mudah tertipu. Soal yang keenam, media sosial mempengaruhi keputusan pembelian Anda. Jawabannya, tentu media sosial mempengaruhi keputusan pembelian dengan kemudahan dan keringanan biaya, juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, dan banyak faktor lainnya yang mempengaruhi keputusan pembelian. Maka dari itu, media sosial berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Soal yang ketujuh, apa sumber informasi pilihan Anda untuk keputusan pembelian Anda? Jawabannya, sumber informasi pilihan saya untuk keputusan pembelian saya yaitu yang pertama dari sumber pribadi seperti teman, tetangga, atau kenalan, dan tentu dari sumber komersial seperti iklan di media sosial, toko pajangan, dan yang terakhir sumber publik seperti media sosial. Saya ulangi, dan yang terakhir sumber publik seperti media massa. Soal yang ke-8, apakah Anda merasa media sosial membantu dalam keputusan pembelian Anda? Jawabannya, tentu saja media sosial membantu saya dalam keputusan pembelian karena saya dapat mencari dan mendapatkan informasi tentang produk dari media sosial seperti iklan, media massa, serta kemudahan dan keringanan biaya. Soal yang ke-9, menurut Anda apa peran media sosial dalam mempromosikan produk? Jawabannya, menurut saya, media sosial sangat membantu dalam mempromosikan produk. Kita bisa menggunakan media sosial yang kita gunakan untuk mempromosikan produk seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lainnya. Tujuannya untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk tersebut. Soal yang ke-10, apa kesimpulan dari artikel di atas? Jawabannya, kesimpulan dari artikel di atas adalah perkembangan media sosial memberikan dampak pada keputusan pembelian dan promosi bagi produk. Maka dari itu, setelah membaca artikel tersebut, menjadi lebih mengetahui dan memahami apa peran dan dampak media sosial bagi pemasaran, produk, dan keputusan pembelian bagi perusahaan dan pengusaha. Soal bagian kedua, jelaskan sejarah dan perkembangan perilaku konsumen.
Jawabannya, awal mula perkembangan perilaku konsumen bersumber dari berkembangnya konsep pemasaran. Menurut Shipman dan Kanuk 2008 halaman 5, pada tahun 50-an, sejumlah pemasar mulai menyadari bahwa mereka dapat menjual lebih banyak barang dengan mudah jika mereka memproduksi barang yang sudah mereka kenali. Kemudian strategi pemasaran mulai berkembang dengan melakukan riset terlebih dahulu bahwa produk tersebut benar-benar dibutuhkan konsumen. Filsafat pemasaran yang berorientasi pada konsumen dikenal sebagai konsep pemasaran. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.